Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat, Nahdiyin, Nahdiyat, Muhammadiyin, Muhammadiyat, banyak orang yang mempunyai persepsi bahwa politik itu sering memecah belah. Saya ingin mengingatkan bahwa memang politik itu potensial menimbulkan perpecahan. Potensial. Bahkan seringkali perpecahan di dalam sejarah Islam itu timbulnya sebetulnya bukan karena masalah akidah, masalah politik. Nah, karena itu orang-orang yang ada di dalam politik, saya dulu pernah di politik tapi keluar. Orang-orang yang berada di politik itu punya tanggung jawab besar sekali. Jangan sampai politik ini menjadi alat memecah belah umat Islam. Jangan sampai. Ini adalah tanggung jawab moral para politisi yang paling penting. Karena sering kali dalam sejarah partai politik menjadi alat pemecah belah umat Islam. Kita tahu di dalam 10-15 tahun terakhir perpolitikan di Indonesia muncul polarisasi yang luar biasa. Kita harus, memang itu tak terhindarkan kadang-kadang. Hukum alam dalam politik itu seperti itu. Tetapi kita tidak boleh tunduk kepada hukum alam. Manusia diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mengatasi hukum alam. Manusia tidak tunduk kepada hukum alam, tetapi bisa memanfaatkan hukum alam untuk kemaslahatan. Kalau kita tunduk kepada hukum alam secara pasif, kita turun dari manusia menjadi binatang, dari bashar menjadi hayawan. Ciri khas manusia adalah kita itu seperti dikatakan dalam Al-Quran, wasakharna. Allah itu menundukkan alam kepada manusia, bukan manusia tunduk kepada alam. Hukum alam memang seringkali hukum alam itu seringkali politik itu cenderung memecah belah, tetapi manusia adalah manusia yang istimewa, diberikan kemampuan oleh Allah untuk mi'raj, untuk naik ke atas, tidak tunduk kepada hukum alam, tapi bisa menguasai hukum alam. Tugas para politisi adalah tidak menjadikan politik sebagai alat pemecah belah, tapi menjadi alat pemersatu. Dan memang tema kita ke depan adalah membangun persatuan-persatuan di antara umat Islam. Karena kalau Anda baca, ini santri-santri di sini banyak dari teman-teman NU, kalau jenengan baca Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari, pesan pertama di dalam risalah itu adalah pentingnya persatuan umat Islam. Jadi Mbah Hasyim itu adalah orang yang sangat peduli kepada persatuan umat Islam. Karena itu Mbah Hasyim mau menjadi atau bergabung dengan
MIAI yang menjadi embrio dari partai yang namanya apa? Masyumi. Bahkan murid-muridnya Mbah Hasyim itu ada yang ketika NU sudah keluar dari Masyumi tahun 52 itu menolak keluar. Salah satunya adalah bapaknya Gus Koyum Lasem, Kiai Mansur. Kiai Mansur itu kalau di sana dikenal Kiai Masyumi. Kenapa? Karena beliau mengikuti Mbah Hasyim. Aku melok Mbah Hasyim. Walaupun Mbah Wahab istihadnya NU keluar dari Masyumi, tapi aku ikut Mbah Hasyim. Termasuk yang bertahan di Masyumi itu antara lain adalah bapaknya Cak Nur Khalis Majid. Bapaknya Cak Nur Khalis Majid, ini saya perlu tekankan, Cak Nur itu orang NU banget. Keluarganya saya kunjungi di daerah Jombang sana di Kecamatan Bareng, itu pengurus MWC NU Bareng. Jadi Cak Nur itu orang yang sangat NU sekali. Cak Nur itu putranya Kiai Abdul Majid. Kiai Abdul Majid ini adalah santri kinasenya Mbah Hasyim. Santri kesayangannya Mbah Hasyim. Nah, Kiai Majid ini dulu bergabung dengan Masyumi. Ketika NU keluar dari Masyumi, beliau tidak mau. Karena beliau memegangi atau ngugemi fatwanya Mbah Hasyim. Mbah Hasyim mendirikan Masyumi, saya tidak mau keluar dari Masyumi, saya mengikuti fatwanya Mbah Hasyim. Jadi Mbah Hasyim itu tokoh NU yang sangat peduli kepada persatuan umat Islam. Ittihadul Muslimin. Itu sangat kuat sekali. Nah, karena itu ini ke depan saya kira tema persatuan umat Islam ini penting. Kiai Wahab, Mbah Wahab. Nah, Kiai Wahab itu punya seorang adik. Namanya adalah Kiai Abdur Rahim. Itu yang nanti menurunkan para kiai yang salah satunya yang terkenal adalah Kiai Amanullah almarhum yang merupakan kawan dekatnya Gus Dur. Gus Dur itu konon kan, atau bukan konon, dikenal sebagai orang yang sangat gemar humor, ya, sering guyon. Ya. Nah, guyon-guyonnya Gus Dur itu konon katanya diimpor dari Kiai Amanullah ini. Tapi tanpa ada kredit. Jadi Kiai Amanullah itu sumber humornya Gus Dur. Nah, Kiai Amanullah ini adalah putra dari Kiai Abdur Rahim. Kiai Abdur Rahim ini adiknya Kiai Wahab, menikah dengan seorang perempuan dari Yogyakarta. Namanya Hajah Maswardiah. Nyai Maswardiah ini adalah keponakannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi adiknya Kiai Wahab itu menikah dengan kader Muhammadiyah. Jadi luar biasa. Karena itu ada tokoh Muhammadiyah di Jogja yang dekat dengan saya, luar biasa, namanya Ibu Hamamah Suratno. Ibu Hamamah ini selalu berusaha mencari titik temu antara Muhammadiyah dengan NU karena dia sadar dia sendiri ini juga merupakan bagian dari keluarga tambak beras ini. Jadi ada kedekatan nasab selain kedekatan ilmu memang. Kita tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari itu juga berguru kepada orang-orang yang sama. Salah satu gurunya yang sangat penting adalah Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat ini titik temu antara NU Muhammadiyah dari segi ilmu. Selain juga Kiai Soleh Darat ini adalah gurunya Kartini. Jadi Kartini itu selama ini digambarkan sebagai tokoh yang sekuler. Melalui surat-suratnya kepada seorang kawannya dari Belanda. Padahal Kartini ini juga seorang yang sangat
ingin belajar Islam. Kiai Soleh Darat itu menulis tafsir dalam bahasa Jawa, judulnya Faidur Rahman, itu berkat dorongan Kartini. Karena Kartini merasa bahwa banyak orang Jawa ketika itu di awal abad 20 Muslim tapi tidak bisa membaca dan memahami Quran. Karena itu Kartini minta kepada Kiai Soleh Darat yang merupakan gurunya Kiai Hashim dan Kiai Ahmad Dahlan ini untuk menerjemahkan Quran dalam bahasa Jawa. Jadi memang ada pertemuan-pertemuan yang banyak sekali antara NU Muhammadiyah ini. Pertemuan itu sudah ada sebetulnya. Nah, karena itu ini ke depan saya kira tema persatuan umat Islam ini penting. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.